Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Inilah yang dipesankan oleh seorang khatib setiap hari Jumat, agar kita senantiasa meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita saat ini berada di suatu zaman yang disebut sebagai zaman akhir. Tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Banyak sekali telah bermunculan di tengah-tengah kita, sebagaimana yang pernah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian abad yang lalu. Sudah disinyalir oleh Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Banyak sekali nampak di tengah-tengah kita. Antara lain kemaksiatan merajalela, perzinaan merajalela, minuman keras merajalela, riba merajalela, orang-orang yang amanah dikhianati, orang-orang yang khianat diberi amanah, orang-orang yang membela memperjuangkan kebenaran dikriminalisasi, sedangkan orang-orang yang memperjuangkan kebatilan diapresiasi. Ini yang terjadi saat ini. Orang-orang yang anti dengan ketidakadilan, yang anti dengan kezaliman, anti dengan penjajahan, mereka sebut sebagai radikal. Sementara orang-orang yang anti kepada Islam, menyerang simbol-simbol Islam, menyerang ulama, mereka sebut sebagai gangguan jiwa alias gila. Ini yang terjadi. Mereka mengabaikan Al-Quranul Karim, mengabaikan ayat-ayat kalamiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah Allah mendatangkan ayat-ayat kauniyahnya yang sangat lembut, pasukan yang sangat lembut, yaitu COVID-19 Corona. Ini adalah pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah salah satu kerusakan yang ada di muka bumi saat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak jelas kerusakan di daratan, di lautan karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Kerusakan di daratan, di lautan itu antara lain gempa bumi, bencana alam, kebakaran hutan, kekeringan dan lain sebagainya, termasuk wabah COVID-19. Ini salah satu kerusakan di muka bumi. Bima kasabat aydin nas, karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Di dalam tafsir Al-Kasyaf dijelaskan oleh Imam Az-Zamakhsyari. Di sana yang dimaksud dengan
Sebab ulah tangan-tangan manusia adalah perbuatan dosa-dosa manusia, perbuatan maksiat manusia, perbuatan melawan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu wabah corona yang ada saat ini sampai saat ini belum tahu sampai kapan ini berakhir. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat, mencabut wabah ini di tengah-tengah kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya terhindar, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah ini. Allahumma amin. Wabah corona ini setidaknya ada 3. Satu, ini sebagai azab, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebagai siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan siksaan. Siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sebagai peringatan dari Allah. Untuk siapa peringatan ini? Bagi mereka-mereka yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mendiamkan kemaksiatan, kezaliman, melawan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, kemungkaran mereka diamkan saja. Bukan urusan saya ini, bukan urusanku ini. Sementara mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, mencabut nyawanya, maka menghadap Allah dengan membawa dosa. Karena mereka tidak ikut andil untuk mencegah segala macam kemungkaran yang ada, tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bukan berdiam diri. Jadi kita ingatkan kezaliman, kemungkaran di tengah-tengah kita yang bertentangan dengan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan. Seperti itu. Nah, ini yang kedua. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebagai ujian. Bagi siapa? Bagi siapa-siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencegah segala macam kemungkaran, disampaikan. Nah, tapi masih tetap berjalan, kita belum bisa melaksanakan apa yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan, untuk melaksanakan aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita, maka Allah akan mengampuni itu. Karena apa? Karena mereka telah melaksanakan. Proses inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita berada di kubu yang mana? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hanya ada dua pilihan, di kubu fujur atau di kubu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fujur neraka, takwa adalah surga. Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita yakini bahwa COVID-19 wabah corona ini merupakan qada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai skenario Allah Subhanahu wa taala untuk
membalik situasi kondisi dunia saat ini. Kita saksikan bagaimana perusahaan-perusahaan besar tidak hanya puluhan tahun eksis, luar biasa, bahkan ratusan tahun, tapi runtuh dengan hanya COVID-19 itu. Ini seakan-akan Allah menantang kesombongan mereka, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka tidak berdaya, mereka ambruk, mereka porak-poranda. Ini sekaligus akan membalik situasi dan kondisi seperti ini, dibalik kepada situasi kondisi yang akan dipegang oleh umat Islam, yaitu kemenangan umat Islam, kebangkitan umat Islam kembali sebagaimana janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini janji Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemenangan umat Islam sudah di depan mata. Jadi sekali lagi, di depan kita ini memang betul hari kiamat sudah dekat. Tapi di hadapan kita ini bukan hari kiamat, tapi kita menyongsong kebangkitan Islam kembali, kemenangan Islam kembali. Itu banyak hadis yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang itu, tentang kemenangan, kebangkitan Islam, kemenangan Islam, sehingga tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Islam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu akan bangkit di tengah-tengah kita, di muka bumi ini. Dan itu pasti, bagaikan kita menyongsong matahari terbit. Siapa yang bisa menghalang-halangi matahari terbit? Tidak ada yang bisa menghadang matahari terbit. Pasti kemenangan akan tiba. Tinggal kita, ketika Islam itu sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di mana? Kita di posisi apa? Posisi sebagai pejuang, pembela, pengawal kebangkitan Islam itu, atau kita sebagai penghadang, pecundang, dan lain sebagainya. Silakan. Itu hanya ada dua pilihan. Dan sekali lagi pasti Islam akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikatornya banyak sekali. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yaitu runtuhnya atau gagalnya kapitalisme, komunisme. Gagal mereka untuk menghadapi tentara Allah Subhanahu wa taala ini. Gagal total. Sementara Islam punya konsep yang luar biasa bisa mengatasi itu, dan sudah terjadi, terbukti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, tuntutan Islam, tuntutan menerapkan Islam secara kafah telah mendunia. Sedunia setelah menuntut bagaimana Islam itu agar diterapkan kembali di muka bumi yang porak-poranda ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, semua membicarakan tentang Islam. Semua membicarakan tentang kepemimpinan Islam, mulai dari tingkat bawah, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, sampai presiden pun mereka semuanya membicarakan itu. Ini sebagai indikator bahwa kebangkitan Islam berada di depan kita, kita songsong semua itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada kita semuanya, umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia ini damai sejahtera sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus rahmatan lil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.